Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahlan wa sahlan para peserta kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan ini kita akan membahas hadis pertama dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama, Al-Hadisul Awwal. Matan hadis an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجوفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الكشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Adapun terjemahan hadis dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Dan barang siapa yang hijrahnya karena menginginkan dunia, karena menginginkan perdagangan yang ingin diraihnya, atau menginginkan wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapat apa yang ia berhijrah karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, dua imam besar dalam bidang hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari namanya yaitu Muhammad bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Dan Imam Muslim yaitu nama beliau Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Dalam kitab sahih mereka berdua. Yang kedua kitab tersebut merupakan kitab hadis yang paling sahih yang pernah ditulis di muka bumi ini. Baik, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum jami'an. Jemaah yang berbahagia. Hadis tadi disebutkan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan di sisi Allah, pahala, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka hadis ini mengandung dua hal. Yang pertama, al-khabar an hukmin syar'i. Berita atau informasi tentang hukum syar'i terkait dengan amalan. Ya. Bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Baik itu niatnya ia melakukan suatu amalan karena Allah, ataupun ia melakukan amalan karena dunia, karena orang lain, karena pujian orang lain, dan semacamnya. Yang pada hakikatnya, amalan ini yang dilakukan seorang hamba, itu semuanya tergantung dengan niatnya. Ya. Kemudian, hal yang kedua, informasi akan hukum syar'i terkait pelakunya. Bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Orang yang ikhlas dalam ibadah, maka ia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan adapun orang yang tidak ikhlas dalam ibadah, maka ia tidak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Allah tidak akan memberikan ia pahala. Mungkin memang dia akan mendapatkan dunia, mungkin dia akan mendapatkan pujian dari manusia, mungkin dia akan mendapatkan materi, ketenaran, kekayaan, dan semacamnya, tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla, mungkin ia tidak mendapatkan apapun. Maka hendaknya seorang muslim memperbaiki niatnya dalam ibadah, yaitu tunjukkan ibadah tersebut ikhlas karena Allah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apapun amalan yang ia lakukan, entah itu tilawatul Quran, entah itu sedekah, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, salatnya, zakatnya, puasanya, semuanya hendaknya ia niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena setiap orang hanya akan mendapatkan balasannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Niatnya baik, maka balasannya juga baik. Adapun apabila ia tidak meniatkan pahala dari Allah, tidak mengharap pahala dari Allah, maka Allah juga tidak akan memberinya pahala. Kemudian, ta'rifun niyat atau definisi niat secara syar'i adalah keinginan hati untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Keinginan hati untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat yang diakui oleh syariat yang makbul, niat yang lurus adalah niat yang ia tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun apabila ia melakukan sesuatu amalan tanpa niat mengharapkan ridha Allah, tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu merupakan niat yang batil, niat yang tertolak. Dalam hadis disebutkan ada satu amalan yang dilakukan oleh dua orang berbeda dan balasannya juga berbeda. Orang pertama mendapatkan pahala dan orang yang kedua tidak mendapatkan pahala. Ya. Di sini disebutkan dalam hadis, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah, kemudian memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah,
ya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Allah yang akan memberikan pahalanya kepadanya. Allah menerima hijrahnya dan Allah berikan balasannya di akhirat kelak insyaallah. Kemudian yang kedua, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih ataupun wanita yang ingin ia nikahi di tempat hijrahnya tadi nanti, maka hijrahnya hanya akan mendapatkan apa yang ia pergi karenanya. Ya. Dua orang yang disebutkan dalam hadis, orang pertama berhijrah ikhlas karena Allah. Balasannya ia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang kedua, orang berhijrah karena mengejar dunia, baik itu perdagangan atau ingin menikahi wanita di negeri yang akan ia hijrahi tersebut, di negeri tujuannya. Maka hijrahnya, keluarnya dia meninggalkan kampung halamannya, hanya akan mendapatkan duniawi saja, tidak mendapatkan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi Muhammad SAW membawakan contoh amalan niat dengan hijrah, karena hijrah merupakan amalan yang belum dikenal bangsa Arab kala itu. Bangsa Arab kala itu dikenal sangat mencintai kampung halamannya, sangat mencintai tempat tinggalnya. Hatinya sangat terpaut dengan tempat tinggalnya. Ia tidak akan meninggalkan tempat tinggal mereka kecuali untuk mencari sesuatu keperluan, untuk bekerja mengembala kambing atau berdagang di negeri yang lain. Kemudian setelah selesai urusannya, ia pun akan kembali ke kampung halamannya, ke rumahnya masing-masing. Mereka tidak akan meninggalkan kampung halamannya secara keseluruhan, maksudnya tidak akan berpindah ke negeri yang lain secara permanen. Mereka hanya akan pindah secara permanen apabila ketika diserang musuh, ada musuh datang menyerang kampung halamannya dan akhirnya mereka pun terusir dari negerinya. Barulah mereka meninggalkan kampung halaman tersebut. Adapun dalam kondisi yang aman, mereka dikenal sangat cinta dengan tanah kelahirannya. Ya walaupun memang tanah kelahiran mereka mungkin di mata orang Indonesia gersang, sedikit air, sedikit pepohonan, tapi mereka sangat mencintai kampung halaman mereka sendiri. Kemudian di sini Nabi memberikan contoh amalan niat dengan hijrah. Karena Islam datang dengan memutus keterikatan diri dari negeri kufur menuju negeri Islam. Di sini Islam memerintahkan kita untuk tidak terikat dengan negeri di mana negeri tersebut merupakan negeri kufur atau negeri yang ditinggali oleh orang-orang kafir, mayoritas orang kafir, yang kita tidak bisa menampakkan ibadah kita di sana. Sebagaimana di Mekah ketika itu, para sahabat tidak bisa menampakkan ibadahnya dengan leluasa. Mereka tidak bisa sholat di Ka'bah, mereka kalau menampakkan ibadah mereka diganggu dan semacamnya. Sehingga Nabi pun memerintahkan mereka untuk berpindah ke negeri yang aman, yang ketika di negeri tersebut beribadah tidak diganggu. Di sini ada negeri tersebut ketika itu yaitu Yathrib atau Madinah. Maka Islam datang dengan memutus keterikatan diri dari negeri kufur menuju negeri Islam. Untuk memutus hati dari buruknya kekufuran menuju keimanan. Kemudian, faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari hadis yang pertama ini. Hadis yang sangat agung. Hadis yang mengingatkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Faedah pertama, hadis ini merupakan salah satu hadis yang merupakan inti ajaran agama Islam. Ya. Inti ajaran agama Islam yaitu ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah dalam beramal. Dalam beribadah, kita hanya fokuskan niat kita mencari ridha Allah, mencari pahala Allah, mencari surganya Allah. Ya. Ini merupakan salah satu dari inti ajaran Islam. Karena inti ajaran Islam dibangun di atas dua hal. Yang pertama ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah. Salah satunya dibangun di atas hadis ini. Dan inti ajaran agama Islam yang kedua yaitu ittiba, mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sering kita mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadatu alla asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ maknanya kita ikhlaskan ibadah kita, amalan kita kepada Allah. Kemudian syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di situ kita meyakini bahwasanya ajaran agama ini hanya akan diterima apabila ia sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Faedah kedua, amalan seorang hamba ada dua macam. Ditinjau dari perbuatannya, amalan seorang hamba ada dua macam. Yang pertama yaitu amalan hati. Amalan yang dilakukan oleh hati, seperti tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Menggantungkan hatinya kepada Allah dalam usahanya, dalam ibadahnya, dalam menggantungkan masa depannya kepada Allah. Kemudian, amalan hati yang kedua yaitu takut. Takut di sini adalah takut yang bermakna menundukkan diri. Kita tundukkan diri ini, kita takut ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Takut yang disertai dengan ketundukan. Adapun takut yang tabi'i, takut yang wajar seperti takut akan hewan buas, takut kebakaran, takut bencana alam, itu merupakan takut yang tabi'i, yang biasa saja. Yang semua orang memiliki rasa takut tersebut. Adapun takut yang ibadah, maka di sini takutnya adalah takut yang disertai dengan ketundukan diri kepada yang ia takuti. Amalan hati yang lain yaitu cinta, harap, mengharapkan pahala dari sisi Allah, dan juga khusyuk, menghadirkan keagungan Allah dalam setiap ibadah kita. Itu semuanya merupakan amalan-amalan hati. Kemudian amalan yang kedua yaitu amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Banyak sekali contohnya ya seperti amalan-amalan yang nampak, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah.
Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, berzikir, kita berzikir dengan lisan, membaca Al-Quran dengan lisan. Kemudian bersedekah, kita keluarkan harta kita berikan kepada orang lain. Itu merupakan amalan anggota badan dari. Kemudian ada pula jihad dan juga hijrah, yang kesemuanya merupakan amalan yang nampak yang dilakukan oleh anggota badan. Dan semuanya harus ikhlas karena Allah. Yang ketiga, faedah ketiga, di antara fungsi niat adalah sebagai pembeda antara amalan satu dengan amalan yang lain. Selain yang tadi, niat itu harus ikhlas karena Allah. Di antara fungsi niat yang lain adalah membedakan antara amalan satu dengan yang lainnya. Antara satu kebiasaan dengan sebuah ibadah. Seperti halnya mandi. Mandi ada mandi ibadah, dan juga ada yang mandi yang merupakan kebiasaan saja. Mandi jika diniatkan untuk mengangkat hadas besar, misalnya seperti habis junub, setelah junub, atau bersuci, ya, ingin bersuci mengangkat hadas dari dirinya, maka ini merupakan mandi yang bernilai ibadah. Dan mandinya tersebut akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Namun apabila mandinya hanya sebatas rutinitas untuk menyegarkan badan, ya, misalnya ketika hari sedang panas dia pun mandi supaya badannya merasa dingin, supaya badannya merasa segar, maka ini merupakan adat atau kebiasaan, ya, yang mubah, hukumnya mubah, boleh dilakukan, tapi tidak termasuk dalam kategori ibadah. Maka di sini niat fungsinya adalah untuk membedakan antara satu amalan dengan yang lainnya, antara yang ibadah ataupun antara yang merupakan kebiasaan sehari-hari. Itu dibedakan dengan niatnya. Sebagaimana tadi, mandi, sama-sama mengguyurkan air kepada badan kita. Tapi yang satu diniatkan untuk mengangkat hadas besar, sementara yang satu diniatkan untuk menyegarkan badan. Yang satu ibadah, yang satu mubah, kebiasaan yang sifatnya mubah. Kemudian faedah keempat, anjuran untuk selalu mengoreksi niat dan menjaganya tetap ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka di sini merupakan anjuran dan juga pengingat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk senantiasa menjaga niat kita, menjaganya tetap ikhlas dalam ibadah karena Allah. Ya. Karena ikhlas merupakan sesuatu yang susah untuk dijaga. Mungkin ketika kita awal sedekah kita ikhlas, tapi kemudian ketika kita merasa butuh akan harta tersebut, keikhlasan kita berkurang. Ya. Maka di sini kita harus senantiasa koreksi niat kita. Mungkin di awal kerja kita ikhlas, tapi ketika di akhir mungkin kita merasa ada banyak kekurangan sehingga nanti memengaruhi keikhlasan kita. Maka hendaknya setiap muslim mengoreksi niatnya. Dia perbaiki niatnya, ikhlas karena Allah dalam setiap tingkah lakunya, baik itu ibadahnya, muamalahnya, maupun pekerjaannya. Karena ikhlas dalam ibadah merupakan tujuan penciptaan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah yang diterima adalah ibadah yang ikhlas lillahi taala. Baik, demikian kajian singkat dari matan Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis pertama ini. Mudah-mudahan kajian ini menjadi kajian yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang bermanfaat, kemudian melahirkan akidah yang sahih dan juga amalan yang saleh. Amin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.